identifikasi struktur dan ciri kebahasaan serta dapat menyusun teks prosedur secara berurutan. Oke, baik, terima kasih Nina. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan serta dapat menyusun teks prosedur secara berurutan. Yang ini ditanyakan untuk anak-anak sekalian bahwa tadi sebelum datang ke sekolah atau di rumah itu siapa yang suka bantu ibu-ibu atau mama memasak? Saya Atau yang masih lulus semua pasti bantu mama masak. Apa yang mama masak? ikan, Masak ikan, masak nasi, Sayur panas. masak bubur. Oke. Dari situ sebelum adik-adik atau sebelum anak-anak memasak, apa yang perlu disiapkan? pertama alat dan alat. Terus cara-caranya. Cara-cara memasak yang ada. Ya. Jadi untuk mengetahui apa itu teks prosedur, maka pengertian teks prosedur adalah pengertian teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang berikut itu adalah ciri-ciri.
dalam struktur teks prosedur itu ada tujuan, ada alat atau bahan, yang ketiga itu langkah-langkah. Jadi di dalam tujuan itu menyampaikan apa yang ingin dicapai dari teks prosedur. Terus alat dan bahan itu sesuatu yang harus disiapkan, material apa yang disiapkan. Yang ketiga langkah-langkah. Jadi langkah-langkah atau cara pembuatan. Contohnya seperti cara memasak mie. Tujuan dari memasak mie itu apa? Alat dan bahan yang diperlukan untuk memasak mie itu seperti apa? Misalnya siapkan air, siapkan mie, mangkok, panci untuk memasak kompor. Lalu langkah-langkah dari pembuatan mie tersebut. Yang berikut adalah kaidah pembahasan. Kaidah kebahasan di dalam teks prosedur itu ada 3. Yang pertama kalimat perintah, yang kedua konjungsi, yang ketiga pronomina. Nah, di sini Ibu ada punya satu contoh. Nanti kamu Nah, anak-anak, di depan ini ada sebuah contoh cara membuat es kopi. Es kopi susu. Jadi, bahan-bahan tujuan dari membuat es kopi susu ini adalah untuk dinikmati di saat waktu santai, terus bisa cocok untuk hujan-hujan. Jadi di saat hujan-hujan atau juga bisa di saat membutuhkan sesuatu yang segar-segar. Jadi yang berikut itu alat dan bahan yang disiapkan dalam pembuatan es kopi susu itu yang pertama kopi, yang kedua susu, yang ketiga gula, yang keempat es batu, yang kelima air panas. Lalu langkah-langkah dari pembuatan tersebut. Yang pertama, seduh 1 sendok kopi bubuk dengan air panas sekitar 100 ml hingga keluar aroma sedap. Lalu yang langkah berikut itu tambahkan gula sesuai selera, aduk hingga gula larut sempurna. Yang ketiga, siapkan gelas saji, masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas. Yang keempat, tuang kopi yang sudah diseduh ke dalam gelas berisi es batu. Yang kelima, tambahkan susu cair ke dalam gelas dan aduk perlahan agar tercampur rata. Yang kelima, es kopi susu siap dinikmati. Semua sudah bisa lihat contoh dan sudah bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu akan membagi anak-anak dalam 2 kelompok. Nah, ini dirubin. Jadi 2 kelompok itu terdiri dari kelompok 1 itu terdiri dari Nona Ike, Nona Dika, Nona Opi, Nona Erin, dan kelompok 2 itu dari Nyong Aku sampai Nyong Ansi. Dan tema
dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Waktu pengerjaan hanya 5 menit ya. Sudah dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah? Oke, jika kelompok lu sudah siap, saya persilakan. Baik Ibu, teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu kelompok kami, saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami akan menjelaskan tentang tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dalam pembuatan nasi. Untuk itu kepada teman saya, Nana Cika, dipersilakan untuk mempresentasikannya. Ya, Ibu, jadi di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah serta alat bahan itu untuk memasak nasi. Namun di sini kami menggunakan masak cok nasi. Jadi tujuannya itu untuk memberi makan. Terus untuk alat dan bahan itu yang pertama rice cooker dan beras, air, serta colokan. Oke, jadi langkah-langkahnya begini. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian masukkan beras ke dalam mesinkom itu sesuai takaran. Kemudian cuci dengan air hingga 2 kali atau 3 kali cuci. Kemudian masukkan ke dalam rice cooker dan kemudian cok pada colokan yang ada. Itu saja langkah-langkah dari tadi. Saya tambahkan dan tunggu sampai 15 sampai 30 menit tergantung kebanyakan beras supaya bisa matang dengan sempurna. Kemudian pesan dari kami, cok nasi jangan kekurangan air, karena nanti kalau kekurangan air berarti nanti BAB-nya kurang lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Saya sekarang kelompok 1 untuk nanti mempresentasikan hasil kerja. Ya, baik. Ibu, Di sini yang akan kami jelaskan tentang langkah-langkah memasak mie. Tujuan dari memasak mie untuk mengganjal perut kita saat lapar. Yang berikut alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan: kompor, kuali, air, mie, sendok, dan mangkok. Langkah-langkah membuatnya: pertama-tama menyalakan kompor, kemudian menaruh kuali serta menuangkan air dalam kuali. Tunggu beberapa menit hingga airnya mendidih, kemudian masukkan mie beserta bumbu-bumbunya. Kemudian dimasak selama beberapa menit. Setelah masak, diambil dan dituangkan di dalam mangkok dan siap dimakan. Bisa deh. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Jadi menurut Ibu bahwa anak-anak sudah memahami materi teks prosedur, dimulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah pembahasan, dan juga sudah mempresentasikan hasil dari contoh-contoh yang tadi sudah dijelaskan. Nah, anak-anak, kesimpulan, Ibu ini menanyakan kepada anak-anak sekalian bahwa menurut pendapat anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini materi teks prosedur itu
Silakan. Ya baik Ibu, kalau menurut saya kesimpulannya adalah teks prosedur ini memberikan kita kemudahan dalam hal membuat sesuatu. Contohnya yang tadi sudah Ibu berikan, es kopi, nasi dan juga mie untuk mempermudah kita dalam hal sekali lagi melakukan sesuatu. Yang pertama untuk kita konsumsi, mungkin juga bisa untuk jual dan lain sebagainya. Dan di balik itu juga yang paling penting adalah dari teks prosedur ini memiliki tujuan di mana kita bisa tahu cara membuat segala sesuatu. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Nona. Ada yang lain? Oke baik, jika tidak ada, maka kesimpulan materi kita hari ini adalah kesuksesan itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses dan langkah-langkah yang terencana. Sama halnya juga dengan teks prosedur. Jika kita mengikuti langkah dengan benar, maka hasilnya akan baik dan pasti diraih. Jadi jangan takut untuk mencoba dan belajar dari setiap proses, maka akan menjadi pribadi yang lebih siap. Ibu akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak sekalian yang sudah tertera di depan. Itu membuat media dari apa yang tadi dipresentasikan. Yaitu kelompok 1 membuat cara memasak mie berdasarkan struktur teks prosedur, dan kelompok 2 cara memasak nasi. Kumpulkan minggu depan, buat medianya semenarik mungkin. Ya, Baik Ibu. Jadi di pertemuan berikut kita akan membahas tentang apa yang kalian buat, yaitu media pembelajaran. Pertemuan kita sampai di sini. Selamat pagi dan shalom.